Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat JF, kita bertemu di program podcast bareng JF. Acara ini diselenggarakan oleh Masjid Jannatul Firdaus, Taman Galaksi, Bekasi. Sahabat JF, kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kita akan membahas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Pada kesempatan ini saya ditemani rekan saya, Bapak Hartono Yoso. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Hartono? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hartono, ya. Ini kita bentar lagi udah mau Ramadan nih. Iya ya. Beberapa hari ya? lagi kita kayaknya ya. Masya Allah, cepet banget kayak waktu ya. Kayak Betul. Lantas apa persiapan Bapak untuk Ramadan tahun ini, Pak? Alhamdulillah, kami sudah menyiapkan macam-macam. Beli baju baru, beli beras, kemudian beli kurma. Alhamdulillah udah ada semua di rumah. Masya Allah, maksud Ana persiapan untuk ibadahnya, Pak. Persiapan ibadah. Iya. Masya Allah. Wah, kalau masalah persiapan ibadah itu bukan kapasitas saya. Saya belum punya kapasitas untuk menjawab kayak gitu, Betul. Nah, ini alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustadz Abu Hanif Alipadada MA. Alhamdulillah. Beliau akan memberikan nasihat kepada kita bagaimana persiapan. Wah, lebih baik gitu, Pak. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Afwan Ustadz, ini kalau diskusi persiapan yang dibahas makanan Ustadz. Seperti itu. Karena biasanya seperti itu, Tat. Kami udah menyiapkannya macam-macam dan sebagainya, tapi lupa untuk masalah ibadahnya nih, Tat. Iya. Berbeda sekali dengan Rasulullah SAW atau para sahabat Ustadz ya. Mereka memang sudah jauh hari mempersiapkan untuk menghadapi Ramadan, tapi ibadah yang mereka persiapkan Ustadz ya. Betul. Ya, sebetulnya apa keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan Ustadz sampai mereka antusias mempersiapkan untuk menyambut kedatangan ya. Baik. Silakan Ustadz. Baik Pak Edi, Pak Hartono. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sahabat JF dan teman-teman sekalian, ya memang di antara metode syariat agama kita ketika ingin menghidupkan hati kita, memberi semangat kita untuk beramal, di antara metodenya adalah menyampaikan keutamaan. Makanya ada kitab At-Targhib wa Tarhib ya. Imam Al-Munziri menyebut ada satu kitab beliau At-Targhib wa isinya tentang kalau bahasa kita itu reward and punishment. Iya. Manusia tabiatnya senang tuh jadi saya tidak heran kalau Pak Hartono bilang tadi ada beras. Jadi malu nih, Tat. Memang itu, tapi tentu kita orang mukmin tentu ada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Iya, Bukan hanya iya. duniawi ya saja, tapi ada harapan yang membuat kita menghidupkan hati kita. Masya Allah. Himmah aliyah, cita-cita yang paling tinggi. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan Ramadan ini. Sehingga ini kita dimaksudkan agar orang bangkit semangatnya. Jadi bukan hanya pada Ramadannya juga, tapi menyambut. Ya, karena beda orang yang siap dengan orang yang tidak siap. Karena kita lihat ada misalnya larangan orang berpuasa sehari sebelum Ramadan. Itu hari namanya Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari yang meragukan. Ini tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Karena bilangan bulan kan terkadang 29, kadang 30. Betul. Tidak boleh. Kenapa larangan ini? Bahkan kata Ammar bin Yasir, jika radhiyallahu an, barang siapa yang berpuasa di hari itu maka faqad aba al-qasim. Maka berarti dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Dalam rangka apa Pak Edi? Supaya manusia itu kaum muslim itu mengistimewakan Ramadan. Jadi orang yang biasa puasa Ramadan, puasa selain Ramadan, Senin Kamis, Kamis, nah, di hari itu berhenti dulu. Dalam rangka apa? Istimewa Ramadan. Nah, karena itu diantara sunnah, sebagaimana Nabi SAW ketika mau datang Ramadan, beliau menggembirakan sahabat. Ya, atakum Ramadan, akan datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrul Mubarak, bulan yang banyak berkahnya. Ya, farad kataballahu fihi siyama, Allah Ta'ala mewajibkan puasanya. Lalu Nabi mengatakan futihat lahu abwaabul jinan.
ya dibukakan pintu-pintu surga. Masya Allah. Ini kan bagi orang yang selama ini pengen masuk surga kan itu. Betul, Bagaimana betul, kita nggak bergembira Pak? Betul, Iya. betul, Surga yang betul, selama ini kita idamkan sekarang terbuka pintunya. Masalah. Ini harusnya hidup hati kita. Iya. Wa tughlaqu bihi abwabul jahim, kata Nabi, pintu neraka ditutup. Wahai orang pendosa, saatnya Ramadan ini keluar dari dosamu karena pintunya sedang ditutup. Masalah. Ya, kemudian juga Nabi biasa mengatakan sekali. wa tughallu bihi maradut syayatin. Kata Nabi SAW, setan-setan dibelenggu. Jadi ini kesempatan kita beramal soleh. Kenapa? Barrier kita yaitu setan yang selama ini kan apa-apa gara-gara setan start. Kalau nggak, nah sekarang setannya udah dibelenggu. Mau apa lagi? Nggak ada lagi alasan. Iya. Pintu surga dibuka. Maksudnya amal-amal soleh dimudahkan. Iya. Amal-amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk surga itu sangat dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Ya, Iya, bagus, ya. kemudian satu lagi kata Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maka ditutup dengan hadis Pak Edi, man hurima khairaha, ya, man hurima fiha hurima khairaha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan, maka ia akan terhalang mendapatkan kebaikan seluruhnya. Sehingga kata para ulama, Pak Edi, Pak Hartono, siapa yang tidak bisa diampuni dosanya dan tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, lalu di bulan mana lagi Anda akan diampuni? Kalau Anda tidak bisa menjadi soleh di bulan Ramadan, maka hampir tidak mungkin Anda bisa soleh di luar bulan Ramadan. Berarti ini ya Tat ya. Oh, di bulan Ramadan itu kalau seandainya ada orang yang tidak mau memanfaatkannya, wah rugi besar ya Tat ya. Sangat rugi. Masalah. Makanya Jibril pernah datang kan, nah kepada Nabi SAW ketika naik mimbar, Nabi Jibril mengatakan, "Kul amin, katakan amin dengan doa saya." Ada 3 doanya. Di antara doanya yaitu apa? Ab'adahullahu, semoga Allah menjauhkan rahmat darinya. Man adraka alaihi Ramadan, orang yang diberi kesempatan menikmati Ramadan, Pak Hartono. Walam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni. Ini celaka orang yang seperti ini ya. Sangat rugi ya Pak Edi ya. Ibaratnya Pak Edi ada orang yang baik sekali, dia kalau ada orang datang kita lalu kita nggak kebagian. Ini berarti salahnya di ente, bukan salah ini. Iya. Kenapa nggak memanfaatkan waktu yang benar-benar luar biasa ini ya Tat ya. Betul. Berarti satu hari yang tadi yang disebutkan sama Ustadz tadi, satu hari menjelang Ramadan itu benar-benar disediakan oleh Allah tuh untuk fokus pada Ramadan ya Tat ya. Ya, agar Ramadan ini istimewa. Kalau terus puasa nanti nggak ada bedanya. Makanya kan sholat wajib dengan sholat sunnah juga ada jedanya kan, kalau nggak dengan pembicaraan atau pindah tempat. Agar kita itu ada sedikit beda, Ramadan itu beda. Ya, itu dia. Intinya di situ. Bagus banget Dan ya Pak Edi ya. Ya, jadi menggembirakan orang akan datang Ramadan ini baik sekali. Agar orang siap hatinya. Ya, lahir dan batin ya Tat ya. Istilah kalau anak-anak milenial membangkitkan kerinduan. Orang kalau nggak rindu, karena gini, ada kaidah bahasa Arab Pak Edi mengatakan, kasratul masas tumitul ihsan. Terlalu banyak berinteraksi dengan sesuatu biasanya menghilangkan sensitivitas kita. Kita kalau minum tiap hari rasanya ini nggak terasa nikmat. Kita kalau pergi ke Mekah hari pertama, nggak mau pulang dari Mekah, Bang. Ayo Pak, pulang. Jadi seperti kayak sudah imun ya Tat ya. Kita karena business as usual. Ya, Jumat ke Jumat Ramadan ya sudah, apa bedanya Ramadan? Nah, karena itu ada pendahuluannya. Tidaklah agama ini ada kewajiban Pak Edi kecuali ada muqaddimah. Ramadan bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian haji, ada umrah dulu kan? Wa atimul hajja wal umrah tadillah. Kemudian salat, ada azan, ada qabliyah. Jadi buat latihan Ustaz ya? Buat latihan, betul. Iya. Tat, saya ada pertanyaan nih Tat, yang berhubungan dengan Ramadan juga Tat. Saya saya sering dengar ada hadis, nggak tahu nih sahih atau enggak ya Tat ya. Ramadan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 10 hari pertama itu adalah rahmat. 10 hari kedua adalah maghfirah, pengampunan. Kemudian 10 hari ketiga itu itkun minan nar. Katanya pembebasan dari api neraka. Nah, itu mohon penjelasannya Tat. Hadisnya itu gimana sih itu? Iya. Jadi gini, Masya Allah, barakallahu fiik. Memang perkara yang seperti ini, pahala ya, ada rahmat, ada ampunan, itu kan perkara gaib. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara gaib, pahala, ampunan, rahmat, itu harus tegak di atas dalil yang sahih.
Ya, karenanya hadis ini dikritisi oleh para ulama hadis. Ibnu Hajar mengatakan hadisnya mungkar. Ibnul Munziri Al-Munziri dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah juga dalam Targhib Tarhib adalah hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi ada satu perawinya, saya lupa namanya, itu dhaif jiddan. Dia sangat lemah perawi ini. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil, bahkan bertentangan dengan dalil yang lebih sahih. Ada yang lebih sahih lagi, makanya yang sahih itu yang lebih bagus. Yang sahih itu Nabi SAW mengatakan di setiap malam idza kana awwalu lailati Ramadan, kata Nabi SAW, jika awal Ramadan tiba, kata Nabi SAW, sufidatis syayatin, setan akan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan akan dibelenggu. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan wadzalika kullalilas, itu setiap malam. Jadi setiap malam, berarti bukan 10 malam malam ya? Ampunan. Jadi kalau dibagi seperti itu, nanti ada orang saya pembebasan api neraka aja dah. Ini hadisnya nggak sesuai. Tapi justru yang lebih sesuai, setiap malam ada ampunan, setiap malam ada rahmat, setiap malam ada pembebasan neraka. Padahal bahkan pembebasan dari api neraka itu semakin hari di Ramadan itu semakin banyak yang dibebaskan. Inna lillahi utaqa, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Kata Nabi, wadzalika kullalail, itu setiap malam. Hadis yang saya jelaskan ada bahwa syaitan dibelenggu, Ustaz ya. Nah, Habib. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Ternyata maksiat banyak saja terjadi pada saat bulan Ramadan, Ustaz. Jadi maksudnya apa itu? Wa sufilatis syayatin, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu. Maradatus syayatin itu setan-setan kelas kakap. Nah, kalau berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahwasanya tidak semua, jadi penjelasannya ada dua. Maknanya bahwasanya tidak semua setan dibelenggu. Yang dibelenggu adalah setan yang kelas gembong-gembongnya, kelas kakapur, krocok-krocoknya masih bertambah. Pendekar-pendekarnya, bos-bosnya lah, bos-bosnya. Nah itu. Jadi kemudian penjelasan yang lain ada yang mengatakan bahwa perbuatan maksiat di bulan Ramadan itu bukan murni dari setan, tapi dari nafsu yang sudah dididik oleh setan. Setan sudah membiasakan kita, sehingga coba kalau petinju, ya dilatih tiap hari oleh pelatihnya. Tapi kalau sudah di atas ring, ya bertinju dengan sendirinya. Kenapa? Siapa yang melatih? Dia pelatihnya. Makanya orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat di luar bulan Ramadan, maka ya itu, makanya persiapan Ramadan itu Pak Artono bukan hanya di bulan dalam Ramadan, tapi sekarang. Bahkan orang sering mengatakan Sya'ban, para ulama dulu mengatakan Sya'ban itu adalah syahrul qurra, bulannya pembaca Quran. Jadi bukan Ramadan baru kau belum baca, ntar aja bulan satu malam tarawih saya mulai baca. Harusnya di bulan Sya'ban. Dari sekarang ya. Dari sekarang kita banyak bersedekah. Dari sekarang melatih sholat malam. Sehingga makanya ada ungkapan begini Pak Edi. Bulan Rajab itu bulan menanam benih. Bulan Sya'ban itu bulan mengairi benihnya. Dan bulan Ramadan adalah bulan memetik buahnya. Masya Allah. Panennya itu. Jangan dibalik, baru hari pertama kaget. Sekarang tadi malam udah tarawih ya Ustaz. Udah Pak, gitu. Cepat banget ya. Ini biasanya orang seperti ini kehilangan semangat. Betul. Karena itu ada ayat dalam surah At-Taubah Pak Edi. Jadi mengisahkan tentang orang-orang yang tidak berangkat perang Tabuk. Nabi SAW sudah 3 bulan sebelumnya, kita akan perang. Musuhnya ini Romawi, perjalanannya ini Tabuk. Mereka udah siap. Tapi mereka nanti gampang lah. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ada hati-hatilah terhadap 2 perkara yang kalau kewajiban telah datang kita nggak siap. Kita nggak menyiapkan diri. Nah, di antara yang kata beliau 2 perkara itu adalah Allah Ta'ala akan melemahkan semangat kita ketika perkara itu datang. Makanya Allah katakan lau aradul khuruja la'adu lahudda. Seandainya mereka mau perang, tentu mereka udah siap. Walakin kariyallahu bi'athum, tapi Allah nggak suka setelah itu. Allah nggak suka dia berangkat, dilemahkan. Fathabbatahum. Itu kalimat Allah. Kata Allah lemahkan semangatnya. Ya makanya orang kalau nggak siap Ramadan, ya sahabat JF, nanti hari pertama lemes Pak. Nggak siap. Allah tidak suka karena dia nggak mau menyiapkan diri. Allah nggak suka sehingga dilemahkan sehari pertama lapar. Jadi kayak beban gitu ya tadi. Bukan gembira tapi malah menjadi beban. Betul. Sering Ramadan ini diupamakan sebagai kompetisi.
Iya, Kan kompetisi. iya, Orang iya, kalau iya. mau kompetisi kan ada pelatnasnya dulu. Iya, iya. Nggak Jangan bisa langsung. tanding ya kalah. Betul, betul, betul. betul. Nah, Itu. berkaitan dengan itu, Tat, saya mau tanya juga, Tat. Kalau di Al-Baqarah ayat 148 yang di situ disebutkan bahwa fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat itu artinya kan berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Nah, kalau berlomba-lomba artinya kan ada kompetisi nih, Tat. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Ramadan itu berkompetisi, kemudian gimana cara mencapai supaya kita jadi pemenangnya nanti di akhir Ramadan, Tat? Barakallahu fiik. Bagus sekali. Memang Allah Ta'ala, Pak Edi, sering menggunakan kalimat-kalimat kalau berkaitan dengan ibadah. Kalimatnya itu wasari'u, bersegera ila maghfiratin min rabbikum, wasabiqu, berlomba, fastabiqul khairat, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Fas'au, bersegera ila dzikrillah, kepada zikir Allah. Tapi kalau untuk dunia, apa kata Allah Azza wa Jalla? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Berjalanlah di muka bumi cari rezeki. Allah menggunakan berjalan. Allah tidak mengatakan bersegera cari rezeki. Enggak berlari-lah gitu ya. Kita berlari-lari dari angkot cuma mau cari kerja kan? Subuh ditinggal. Iya. Orang cari nafkah luar biasa. Harusnya Nah, ada yang inilah makanya. Jadi mindset mindset kita harus dirubah. Bahwasanya perlombaan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an pernah datang ke pasar. Mereka mengatakan, "Hei, kenapa itu harta waris Nabi sedang dibagi di masjid? Ente ngapain di sini?" Maka mereka berhamburan ke masjid. Dia bayangkan harta waris Nabi itu emas, perak. Ternyata majelis ilmu. Mereka pulang, ya berkot. Lah, bukankah Nabi mengatakan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Maka orang yang duduk di situ itu ibarat orang yang sedang penerima waris Nabi SAW, itu ilmu yang mulia ini. Nah, jadi maka kompetisi juga seperti itu. Jadi kompetisi menuju Allah Azza wa Jalla, meraih kebaikan. Karena itu dibenci kita tidak mau berkompetisi di akhirat. Misalnya contohnya Pak Edi, orang kalau sisap pertama kan, di Indonesia kan nggak ada yang mau tuh. Monggo Pak. Maka pasti mengatakan makruh hukumnya. Seolah-olah kita nggak mau akhirat. Tapi kalau jabatan ya, ketua bisnis, direktur, sikut sana sikut sini. Betul. Justru kalau untuk akhirat kita harus berlomba-lomba. Oke. Iya, luar biasa. Baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Udah selesai nih. Karena saya masih pengen ngomong ya. Asik banget ya. Memang ini kalau Ramadan memang seru tadi ya. Cuma seru. ini dengan waktu tadi ya. Siap, waktu. Ya mungkin kita tarik kesimpulan bahwa bulan Ramadan begitu banyak keutamaannya. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diampuni dosa-dosa. Oleh sebab itu kita harus bersegera menyambut kedatangannya. Siap. Baik sahabat JF, masih banyak pembahasan yang kita bahas. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Kita tutup ke sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.